warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam BJJ. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hari ini kita bertemu kembali pada kuliah yang ke-5. Bapak Ibu Saudara, para peserta belajar jarak jauh yang saya hormati, yang saya sayangi, yang saya cintai. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang perbanyakan tanaman. Perbanyakan tanaman pada tanaman kakao itu ada dua macam. Yang pertama adalah perbanyakan generatif, dan yang kedua adalah perbanyakan vegetatif. Perbanyakan generatif adalah kalau kita akan memperbanyak tanaman asalnya dari biji suatu tanaman. Kalau perbanyakan vegetatif asalnya dari tubuh tanaman itu. Nanti yang akan kita bicarakan banyak yang generatif. Perbanyakan vegetatif kepada tanaman kakao itu tidak banyak dilakukan oleh orang. Karena apa? Karena kalau perbanyakan vegetatif itu adalah grafting, budding, atau mencangkok, atau kemudian mengambil batnya, tunasnya, atau juga mungkin bisa juga dari daun, dari akar dan sebagainya. Ya, itu bisa dilakukan, tetapi tidak terlalu banyak bibit yang akan kita peroleh. Kalau kita secara massal ingin jumlah bibit yang banyak, maka dari yang vegetatif tidak efektif, biayanya juga besar, tapi ada keistimewaan bahwa tanaman yang kita hasilkan kalau dari bibit vegetatif pasti akan persis sama dengan sifat induknya. Kalau induknya bongsor berbadan besar, kemudian punyanya juga banyak, nanti keturunan vegetatifnya pasti seperti itu, tidak akan berubah. Tapi kalau yang dari yang vegetatif itu hanya beberapa saja, tapi kalau kita butuhnya puluhan ribu, ratusan ribu, atau bahkan jutaan, ya sangat sulit untuk dilakukan. Membawa transportasinya juga sulit dan sebagainya. Ya. Maka kita yang banyak kita bicarakan karena sifatnya massal, pengembangan kakao rakyat untuk masyarakat luas, masyarakat banyak, maka kita tekankan, kita fokus saja kepada benih atau biji tanaman. Apa bedanya benih dan biji? Kalau biji itu pokoknya kita buka tanaman ada biji, itu biji. Tapi kalau benih itu adalah biji yang akan kita harapkan menjadi tanaman sebagai pengganti ibunya atau induknya. Jadi biji yang terpilih ya, bisa menjadi benih tanaman. Ya, yang pertama adalah yang jelas kita ambil biji dan kita pilih biji apa yang akan kita jadikan benih. Artinya kita mengambil biji itu kalau memang ada ya berasal dari kebun induk, kebun benih. Kalau praktisnya mau beli ya ke pusat penangkaran, ke pusat penelitian kopi dan kakao di Jember misalnya. Kalau mau beli, ya itu pasti kita akan mendapatkan benih dari kebun induk yang standar, yang tersertifikasi. Ya. Tapi kalau tidak, andai kata kita punya kebun induk, maka kita lakukan sendiri. Ya. Jadi dipilih dari tanaman
yang sudah kita buat, tanaman yang paling bagus di situ, ya. Dan nggak boleh dari tanaman yang masih berusia 5 tahun misalnya, ya belum bisa dijadikan induk. Jadi kita pilih tanaman yang kira-kira sudah 12 sampai dengan 15 tahun lah. Kita ambil dari situ. Lalu tanamannya harus sehat, pertumbuhan tanaman harus normal. Mana tinggi besar misalnya harus normal. Sehat jelas, harus tidak ada penyakit. Kalau kita mengambil benih dari induk yang berpenyakit, nanti kita akan mendapatkan keturunan yang juga berpenyakit, kan gitu. Ya. Lalu kalau tanaman sudah terpilih, maka kita akan memilih buah. Buahnya itu adalah buah yang masak. Ya. Buah yang masak, artinya bukan masih separuh dari yang sudah besarnya maksimal sudah, lalu sudah berubah warna menjadi kekuningan, buahnya masak. Dari buah gelondong, buah buni dalam bentuk kolb gitu, kolben, ya, itu kita potong. Itu tidak diambil, tidak semua biji yang ada di situ bisa dijadikan benih, tetapi kita potong, kita ambil 2/3 di tengah, pucuk setengah dari sepertiga dihilangkan, pangkal setengah dari sepertiga dihilangkan. Jadi yang kita ambil ada 2/3 yang itu kita akan mendapatkan biji yang di situ masih terselimuti oleh pasta, ya, oleh lendir. Lalu lendir harus dihilangkan. Caranya menghilangkan bisa dengan abu, ya, kemudian juga bisa dengan serbuk gergaji. Setelah bersih hilang, maka benih tadi dicuci kemudian dikering airnya. Nah, setelah itu sudah menjadi benih, ya. Ini perlakuan sendiri. Kalau perlakuan di pusat penelitian beda lagi, lebih rumit, makanya dia menghasilkan benih yang paling bagus. Tapi paling tidak secara umum dari itu, tetapi ada fokus tertentu yang dia misalnya mengeringkannya bagaimana, karena mereka dia adalah jumlah besar, mengeringkannya bagaimana dan sebagainya itu secara teknologi yang benar. Ya. Kemudian setelah dicuci bersih dari abu tadi karena dibersihkan, dicuci lalu dikeringkan. Sudah, itu jadi benih. Benih ini tidak bisa disimpan lama karena dia cepat akan tumbuh. 2 hari 3 hari tumbuh. Jadi kalau mau dikirim kemana ke luar kota, apalagi luar provinsi, harus hati-hati. Waktunya yang harus tepat sekali. Begitu sampai di sana, misalnya 2 hari harus segera diletak karena mudah dia akan segera tumbuh. Maka benih ini lalu disemaikan. Kita membuat persemaian, dibuat bedengan begitu seperti pembibitan tanaman tahunan lainnya, kurang lebih ukuran 1 meter kali 10 atau 1,5 meter kali 10, bervariasi, silakan saja tergantung dari tempatnya. Kemudian setelah tanah dicangkul 30 cm, kemudian diberi kasuran gitu, buat semacam kasuran, lalu di atasnya ditaburlah pasir. Pasir kira-kira 3 sampai 5 cm, baru benih ini dibenamkan. Ya, dibenamkan dengan 1 jari. Jangan terlalu dalam, karena nanti dia tidak akan agak sulit kita mencari harus ngurat-ngurat lagi untuk mengambil melihat kecambahnya. Dan diambil. Setelah 2, 3 atau 4 hari terus sampai 1 minggu itu sudah tumbuhannya, maka diambillah. Setelah keluar kecambahnya, diambil dipindahkan ke polybag. Nah, di sini baru itu adalah pembuatan masalnya di polybag. Itu tadi adalah untuk pesemaiannya saja. Setelah tumbuh, maka segera dipindah ke polybag. Pindah di polybag, tentunya kita menyiapkan polybag. Polybagnya disiapkan dengan media adalah
tanah, campuran tanah, pasir, kompos, pupuk kandang, ya. Jadi kalau tanahnya kira-kira campurannya adalah 4-1-1-1. 4-nya tanah, 1 pasir, 1 pupuk kandang, 1 kompos, 4-1-1, ya. Masukkan ke dalam polybag dan sudah disiapkan. Maka yang benih yang sudah bertambah tadi, maka tinggal memindahkan saja ke polybag. Ditata rapi. Bapak Ibu sekalian, di pesemaian maupun di pembibitan itu dibutuhkan naungan. Kalau memang tempatnya rindang, misalnya banyak pohon-pohon di situ, ya tidak usah dibikin atap. Tapi seyogianya kalau menurut saya dia dibikin atap saja lah, karena nanti kalau mengandalkan dari naungan tanaman yang ada itu biasanya akan daun-daun langsung turun, jadi menjadi kotor sama sekali. Semuanya menjadi kotor. Makanya tetap dibuatkan naungan miring 1,5, tinggian 1,5 meter dan miring yang belakang tingginya 1,2. Di situ kita bertanam, kita menyemai kakao. Setelah berada di polybag, maka ada usaha perawatan. Jadi perawatan atau pemeliharaan daripada bibit tanaman yang kita bibitkan di polybag. Yang jelas ada penyiraman, yang jelas ada pupuk. Pupuknya sedikit sekali pupuknya. Pupuknya itu kira-kira hanya 1 sampai dengan 2 gram saja. 1 sampai dengan 2 gram setiap sebulan. Bukan dibiarkan saja sekali pupuk dan sebagainya 1 bulan sekali. Setiap 10 hari berikan 1 sampai dengan 2 gram pupuk kepada masing-masing polybag. Ya, pupuk masing-masing polybag. Sambil juga selalu disiram. Bapak Ibu sekalian, itu sementara yang bisa kasih kepada